Salam saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Tapsiuta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Selamat pagi, semoga saudara semua diberi kesehatan dan kekuatan. Jemaat yang terkasih, ini adalah minggu kedua di bulan Juni tahun 2021, itu tanggal 13. Mari kita masukin ibadah raya minggu kedua di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian. Pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, ku jalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa selamanya. Katakan sekali lagi saudara, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa selamanya. Seperti lagu ini sudah tak pernah kecewa. Mari kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Pujilah namamu Yesus, kami sembah. Haleluya. Kira lama-lama ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya lama-lama ya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa selamanya. Makasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman Allah Tuhan di minggu kedua bulan Juni di masa COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, justru dalam kesulitan, justru dalam kelemahan-Mu, kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan, yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan berkati setiap jemaat agar memiliki telinga seorang murid, telinga yang haus akan kebenaran firman Allah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar saudara? Semoga jemaat yang terkasih mengalami kasih karunia Tuhan, amin. Ya, tema hari ini adalah kita bicara tentang sahabat sejati, saudara. Ya, hari-hari ini, saudara, kita perlu mengenal tentang apa sih sahabat sejati. Saya pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, ditinggalkan oleh semuanya, saudara, dalam kehidupan yang saya kenal, sahabat, keluarga, saudara, atau siapapun juga. Saya pernah merasa ditinggalkan seperti itu. Nah, ketika mengalami saat itu, saya tidak mengerti harus berjalan seperti apa. Tapi lagu tadi menguatkan saya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup saya, keluarga saya. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang tema sahabat sejati. Ya, sahabat sejati, apa sih sahabat sejati? Nah, dalam satu ibadah, seorang hamba Tuhan bertanya kepada orang yang dia khotbahkan. Pertanyaannya begini, saudara, apakah arti seorang sahabat sejati bagi Anda? Ada beberapa jawaban yang
sungguh sangat menarik sekali. Tadi sudah perhatikan. Yang pertama, seorang bapak menjawab begini. Sahabat adalah orang yang dapat saya andalkan sewaktu saya menghadapi krisis. Ya, ini luar biasa, bagus sekali. Sahabat adalah orang yang dapat saya andalkan ketika saya menghadapi krisis. Ini bapak yang pertama. Terus bapak yang kedua menjawab yang lain lagi. Sahabat adalah orang yang dengannya saya dapat terbuka apa adanya dan jujur, saudara. Ini jawaban yang sungguh sangat luar biasa sekali, karena memang ketika kita menghadapi masalah, persoalan atau krisis, kita butuh orang yang jujur, yang setia, yang mau mendengarkan kita, ya. Nah, sahabat adalah yang ketiga, bapak yang ketiga menjawab gini, sahabat adalah orang yang begitu mengasihi saya sehingga mau menegur kehidupan kita dan menyatakan kebenaran yang perlu kita dengar, ya. Jadi sahabat adalah orang yang begitu mengasihi kita sehingga mau menegur kita dan menyatakan kebenaran yang perlu kita dengar. Ini bapak yang ketiga. Bapak yang keempat menjawab lagi begini. Sahabat tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita seorang diri. Karena ada banyak begitu ketika kita mengalami banyak berkat Tuhan, banyak kekayaan, orang banyak mendekat. Tetapi ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, semua meninggalkan kita. Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi sahabat yang sejati adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita seorang diri. Jadi kita perlu belajar tahu, jemaat yang terkasih, dengan siapa kita bersahabat. Nah, sahabat dengan teman beda, ya. Kita akan terkejut ketika kita mendapati bahwa masing-masing jawaban itu menggambarkan kehidupan Yesus, sudah, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sukar. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, Amsal 18 ayat 14 berkata, sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 14. Sahabat lebih karib daripada seorang saudara. Nah, dalam Alkitab ada banyak menyatakan bahwa penting sekali kita mengerti tentang sahabat, ya. Definisi sahabat atau bagaimana kita memilih seorang sahabat. Syarat-syarat menjadi sahabat sejati, saudara, jauh lebih berat daripada untuk sekedar menjadi kenalan. Yesus memenuhi semua persyaratan. Kalau saudara perhatikan, hanya Yesuslah yang memenuhi persyaratan. Seperti lagu tadi, tak pernah kecewa karena Yesus selalu ada, selalu hadir dalam keadaan apapun kehidupan kita. Yesus tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Nah, Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Karena apa? Karena seorang hamba tidak mungkin dikasih tahu semua rahasia sahabatnya, tetapi karena sahabat diberitahukan semua rahasia kehidupan kepada saudara dan saya, saudara. Amsal 27 ayat 6 berkata begini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jadi saudara perhatiin, harus belajar dengan baik. Dalam kehidupan ini, jemaat yang terkasih, ada banyak kadang-kadang lawan kita begitu ramah, begitu baik. Saudara harus waspada. Karena apa? Kadang-kadang seperti firman Tuhan berkata, lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya, saudara, dia akan menghancurkan saudara. Ya. Nah, Amsal 17 ayat 17 berkata begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Semua menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun dia tetap setia, saudara. Ini sahabat. Jadi saudara nggak boleh kecewa kalau saudara mendapati yang saudara pikir nih sahabat sejati, tetapi kenyataannya demikian. Saudara tidak boleh pahit hati, tetapi saudara harus serahkan semua kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sahabat sejati dikatakan definisinya tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan sesulit apapun, serusak apapun, sehancur apapun. Sahabat dia tetap setia kepada kita, ya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah ini? Ya, Yesus yang mengerjakannya di dalam kehidupannya, saudara. Ketika dia hidup dan dia serahkan hidupnya di Kalvari untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, ini sahabat. Jadi jemaat yang terkasih, jangan biarkan kepahitan membiarkan hidup saudara. Saudara, ketika saudara berharap bahwa dia sahabat sejati, tetapi ternyata pada saat saudara dalam kesulitan,
pada saat saudara dalam kesukaran, dia meninggalkan saudara. Ada banyak anak Tuhan yang gagal mengikut Tuhan karena dia kecewa kepada yang dia anggap sahabat sejati, tetapi ternyata sahabat ini adalah palsu. Kita harus belajar menjadi sahabat dengan mempelajari persahabatan Yesus. Sahabat sejati itu saudara, sahabat yang dapat dipercaya, ya, jujur dan setia. Persahabatan sejati pasti dijalani bukan atas dasar kepentingan pribadi. Persahabatan sejati pasti dijalani bukan atas dasar kepentingan pribadi. Jadi saudara, ada tanda-tandanya sahabat ini mempunyai kepentingan pribadi untuk mengambil keuntungan dari saudara atau tidak. Tapi sahabat sejati adalah melainkan menjalani kehidupan atau pertemanan atau persahabatan dengan saudara adalah dengan landasan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu adalah Allah. Kasih itu adalah Yesus. Yesus itu adalah kasih. Jadi selalu memberi. Ini kasih, ya saudara. Jadi bukan didasarkan persahabatan dilandasi dengan keuntungan yang akan diambil, ya, untuk kepentingan pribadi, tetapi melainkan dijalani dengan landasan kasih, yaitu kasih yang selalu memberi, yaitu kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya. Sahabat sejati sudah bersukacita ketika sahabat mereka berhasil. Ada orang yang tidak suka sahabatnya, saudara, berhasil, karena ternyata bukan sahabat sejati. Orang ini adalah sahabat yang palsu. Jadi jemaat yang terkasih, perhatiin baik-baik. Siapa sahabat sejati? Kalau saudara mau tahu, sahabat sejati adalah rumah tangga saudara, yaitu istri, yaitu suami saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara. Keberhasilan seorang pria didukung oleh seorang wanita di belakangnya, yaitu istrinya, saudara. Kehancuran seorang pria didukung oleh terlalu banyak wanita di belakangnya. Saya ulangi sekali lagi, seorang hamba Tuhan berkata begini, keberhasilan seorang pria karena didukung oleh satu orang wanita, itu apa? Sahabat sejatinya. Tapi kegagalan seorang pria, keterpurukan seorang pria didukung karena terlalu banyak wanita di belakangnya. Jadi saudara harus bisa membedakan. Sahabat sejati pasti bersukacita ketika melihat sahabatnya berhasil. Amin. Sahabat sejati akan mulai merasa sedih kalau sahabatnya mengalami kehancuran, dan dia akan mendukung sahabatnya yang mengalami kehancuran ini. Jadi dalam rumah tangga harus perhatikan, suami istri sebetulnya saudara adalah sahabat sejati yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Sehingga kalau suamimu terpuruk, kuatkan suaminya. Kalau istri dalam keadaan terpuruk, kuatkan istrinya. Saudara harus berpegang pada prinsip kasih Kristus adalah kunci dalam kehidupan rumah tangga. Selalu mengasihi istri selalu tunduk kepada suaminya, sehingga saudara menjadi sahabat yang sejati dalam kehidupan rumah tangga saudara. Amin. Ya, istri saya adalah sahabat sejati, saudara. Istri yang menjadi sahabat sejati bagi suaminya merupakan perlindungan terbesar bagi suaminya, keluarga. Istri yang bukan sahabat sejati tidak mampu memberikan banyak hal. Itu makanya saudara, istri harus belajar menjadi istri yang tunduk kepada suami. Suami harus belajar menjadi apa? Menjadi suami buat istrinya. Itu belajar dari siapa? Sahabat sejati siapa? Yesus. Yesus senantiasa selalu mengasihi walaupun sering dikecewakan. Yesus selalu patuh kepada Bapa di surga. Walaupun nyawa melayang, Tuhan Yesus tetap tunduk kepada Bapa. Ini melambangkan bahwa kita harus banyak belajar daripada kasih Kristus. Kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi sahabat sejati. Kita perlu membunuh diri kita sendiri. Kita perlu membiarkan Tuhan Yesus menghidupkan hidup kita, sehingga hari-hari bukannya aku lagi. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus. Amin. Jadi kita harus biarkan kasih Kristus hidup dalam hidup kita. Kalaupun kita sering disakiti, saudara ingat baik-baik, kehidupan ini adalah wajar kita mengalami stres. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang stres yang positif. Saudara perhatiin, gitar perlu ditegangkan untuk mendapatkan nada yang baik. Sama piano juga perlu ditegangkan untuk mendapatkan nada yang baik. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya. Contoh saudara, istri Ayub dalam kepahitannya,
Akibat kehilangan yang dialami, ia menyuruh suami apa? Mengutuki Allah. Ya. Dan dikatakan, kutuki Tuhan Allahmu dan matilah kau. Ayub 2 ayat 9. Ia tidak dapat menjadi penolong bagi suaminya yang lagi tertekan. Bagaimana saudara dengan saya? Jadilah penolong, saudara. Ya, istri jadilah penolong buat suami ya. Suami jadilah sahabat buat istrinya. Menjadi bapak buat istri, menjadi suami buat istrinya. Begitu pula sahabat-sahabat Ayub, saudara. Mereka hanya menjadi bahan pelajaran bagi kita. Apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Sahabat-sahabat Ayub bukannya mendukung Ayub, tetapi bahkan mengkritik Ayub. Dalam segala hal tidak membangun kerohanian Ayub, tapi malah memojokkan Ayub. Ini saudara pelajaran minggu kedua di bulan Juni ini. Abraham saudara disebut sahabat Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 23 berkata begini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Ketika apa menjadi sahabat Allah? Ketika Allah menunjukkan bintang di langit, inilah keturunanmu seperti pasir di laut. Percayalah Abraham kepada Tuhan Allah. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara percaya tidak kepada Tuhan Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau saudara percaya, maka saudara disebut sahabat Allah. Lihat sahabat. Sahabat itu artinya begini, kalau kita sahabat Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaanmu, apapun kenyataanmu hari ini, ingat, sahabat kita, Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia senantiasa memberikan kekuatan buat kita. Itu makanya kita perlu mengerti, ya. Kita perlu mengetahui betul kehidupan kita. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya. Mazmur 1 sudah berkata, berbahagialah orang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan. Kalau saya ulangi, di dalam Mazmur 1 sudah dikatakan mereka hanya di dalam Mazmur 1 ayat 1, tindakan kita perlu banyak belajar. Kita perlu punya waktu untuk mendapatkan kemampuan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru kita. Jadi saudara, kita hanya perlu banyak kita menerima nasihat dari firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah berhasil melakukannya. Jadi kita harus mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Dalam Mazmur 1, tindakannya kita perlu banyak belajar. Kita perlu punya waktu untuk mendapatkan kemampuan bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru kita. Itu makanya saya pernah khotbahkan, kita harus punya hikmat dari Tuhan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan, ya. Kita harus belajar 1 Tesalonika 5 ayat 12 berkata, harus belajar menyampaikan terima kasih kepada Tuhan kita. Kita belajar mengucap syukur pada Tuhan. Kita belajar menyembah kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita. Dialah penguasa tunggal dalam hidup kita, saudara. Sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan kekuatan di dalam hati Tuhan. Amin. Ya. Jadi penting sekali, saudara, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ini caranya kita agar kita menjadi sahabat sejati di dalam Tuhan. Lihat contohnya Abraham, ya. Dia percaya. Saudara tahu, saudara, ketika saudara percaya, saudara sebenarnya sedang mengucap syukur pada Tuhan. Ketika engkau percaya, sebenarnya engkau sedang menyembah kepada Tuhan. Ada banyak orang mengutuki Allah ketika apa? Ketika dia tidak percaya kepada Tuhan. Ketika dia tidak meninggalkan Tuhan, sebenarnya dia sedang mengutuki Tuhan. Karena dia pikir Tuhan tidak dapat menolong saya. Ya, hatinya dijadikan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, mari datanglah padaku, hai engkau yang dalam keletihan kelemahan. Ya, Raja Daud, saudara, perhatiin, menderita dihianati oleh sahabat yang paling dipercaya. Perkataan Daud merupakan nubuatan tentang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Mazmur 41 ayat 10, saudara. Ya. Nah, Yesus juga ketika naik ke Kalvari, saudara, ketika disalibkan, Yesus berkata begini kepada orang-orang yang mengkhianati, termasuk Judas Iskariot, saudara. Dikatakan, ya Bapa, ya, dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata begini,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaian mereka. Jadi Yesus melakukannya dengan sempurna dalam kehidupannya. Dialah contohnya, sahabat sejati. Walaupun dia dikhianati oleh semua murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh semua orang, bahkan Judas menjual dia. Tapi Yesus katakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu makanya saudara, penting sekali saudara sadar bahwa hari ini kalau tidak Tuhan ada hadir dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa ada sampai hari ini, sampai saat ini. Saya begitu menyadari bahwa sahabat saya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Apabila kita dilukai, disakiti, atau diserang orang-orang yang kita anggap sebagai sahabat yang terpercaya, janganlah kita membiarkan hati kita pahit. Janganlah membiarkan kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara, kemunafikan atau kejahatan yang mereka buat hati kita sehingga membuat hati kita pahit. Mari kita jangan lihat mereka, ya. Kemunafikan dan kejahatan-kejahatan mereka membuat hati kita pahit. Kita harus mati terhadap hal-hal yang demikian dan menyerahkan dalam doa sambil terus percaya kepada Dia yang telah menanggung semuanya. Kalau kita dikecewakan, ingat, ada Tuhan kita yang tidak pernah mengecewakan, ya. Yesus sudah begitu banyak dikhianati, tapi Yesus bilang, ampunilah ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah sahabat sejati. Minggu kedua ini, saudara, mari saudara tanam dalam hidup saudara sahabat sejati. Kita perlu sahabat sejati, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau hari-hari ini pernah saudara disakitin, mungkin oleh pasangan saudara, saudara ditinggalkan oleh suami, saudara ditinggalkan oleh istri, oleh anak, oleh siapapun yang saudara anggap sahabat sejati, orang yang saudara percaya, orang yang selama ini saudara andalkan, percayalah saudara, ampuni, lepaskan pengampunan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada sebuah lagu saudara untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ditinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya saudara? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, mari saudara siapkan hati kita untuk berdoa. Jadi tundukkan kepalamu saudara jemaat yang terkasih di rumah, saudara dimanapun juga berada. Ingat, sahabat sejati kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus.
Mungkin kita pernah ditinggalkan oleh saudara kita, dihianati oleh teman-teman kita, dihianati oleh pasangan kita. Tapi sudah percaya, hari ini Tuhan bukakan mata rohani setiap kali orang yang mendengarkan firman Allah, agar mereka mengerti sahabat sejati adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, kalau Tuhan telah memberikan teladan contoh kepada kami semuanya, ketika dia naik ke Kalpari, walaupun dia dijual oleh Judas Iskariot, dia dikhianati oleh Simon Petrus 3 kali, bahkan murid-muridnya meninggalkan dia, tapi dia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini kalau saudara mengalami hal yang demikian di rumah, mari taruh tanganmu di dada, angkat tangan kiri, katakan kepada Tuhan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan kamu berdoa, Tuhan bersiap yang menyaksikan, buat setiap jemaat yang menyaksikan firman Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kalau engkau mengalami hal demikian, seperti Tuhan Yesus memberikan teladan, ampunilah mereka Tuhan. Ampuni, mari lepaskan saudara pengampunan. Sebutkan nama orang-orang yang sudah membuat saudara kepahitan, membuat saudara kecewa. Sebutkan namanya, ampuni, lepaskan pengampunan. Karena hidup kita adalah hidup bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dan hari ini saya berkata, kerajaan Allah turun dalam kehidupan saudara. Seperti engkau adalah keturunan Abraham. Makanya biarlah berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan setiap jemaat, bahkan setiap orang yang menyaksikan firman Tuhan ini dibagikan. Biarlah kesehatan, kekuatan, panjang umur akan melimpah dalam kehidupan engkau ketika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa Tuhan setiap Tuhan jemaat Tuhan, keluarga Joan, keluarga Andri, keluarga Pak Simon Tuhan, keluarga Eksal Tuhan, kau lawat keluarga Okto juga engkau jamah dalam nama Yesus. Bahkan rekan-rekan kami Tuhan, brother kami Kiki Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kalau engkau pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan oleh siapapun juga, berdoa dalam nama Yesus, mari lepaskan pengampunan seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini Tuhan, di tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berkati juga keluarga kami Tuhan. Istri kami berkati dalam nama Yesus, dalam pekerjaan usahanya bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena memang kami sangat membutuhkan dukungan. Karena selama ini Tuhan tidak ada pendapatan, tapi kami percaya pendapatan hanya datangnya daripada berkat Tuhan yang melalui pekerjaan istri kami memberkati kehidupan pekerjaan istri kami. Berkati juga anak kami Tuhan, Maria, Yosi, cucu kami Marsha, berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga anak kami Clement yang memulai pekerjaannya, memulai Tuhan sekolahnya secara tatap muka, jamah dalam nama Yesus. Biar kesehatan, kekuatan dialami buat anak kami Clement, anak kami juga Elia, engkau berkati. Sebentar lagi memasuki kuliah, engkau berkati. Biar tambah hari tambah dewasa, dia belajar mempersiapkan diri untuk meneruskan pekerjaan dari dunia ini, yaitu pekerjaan dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan sudah menjadi seorang anak, menjadi dewasa, satu kali berumah tangga mereka semuanya Bapak. Bahkan berkati semua bangsa negara kami Tuhan. Bahkan pemimpin kami, berkati presiden kami dalam nama Yesus, akan jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bisa jadi berkat buat bangsa kami. Pemerintahan setempat berkati juga Tuhan, kecamatan, kelurahan, dan koramil dan kepolisian dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Urapi hamba-Mu ini agar semakin hari Tuhan, semakin menjadi kami memiliki sahabat sejati, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari semua yang percaya, yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.